Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib dzurriyyah Nabi, para ulama pewarisnya Nabi kita Muhammad, ya, para Pak Lurah, Pak Camat sebagai pembimbing warga-warga kita. Hari ini kita hadir maulid, undangan Sohibul Majlis Kina Al-Ustaz Kiai Haji Misbahul Munir dan juga putra beliau Al-Ustaz Husni Mubarak dalam acara paroh. Cuman maulid ini istilah. Bujangga berkata, Ja'arabi wafana haqqon alaina ghanna. Ghan di sini, maaf ya, orang kalau mendengarkan alunan indah itu kepingin goyang, itu namanya ghan. Maknanya kita gembira, dan memang tadi susunan acara dilihat, ya, bacaan maulid itu mengkisahkan sejarah Nabi dengan alasan kalau kita mengenal seseorang itu nanti timbul cinta kalau orang baik. Nah, itu pengenalan, mengenalkan kita ke Nabi. Kita gembira. Jadi acara maulid ini tidak masuk ke ilmu usul. Usul itu satu bentuk wadah memasukkan masail sehingga nanti keluar hukum wajib, haram. Kalau maulid enggak. Makanya keliru tuh yang bilang maulid bid'ah. Ini kita gembira lahirnya penyelamat kita, pensyafaat kita, penolong kita semuanya. Jadi kalau kita gembira tidak perlu dalil lagi. Soalnya kan masih banyak minta dalil. Saya sendiri bilang, lu punya kambing aja lahir lu girang. Betul? Terus minta dalil, mana dalilnya? Ya ini orang ngabisin umur jawab. Ini gembira, jadi tidak ada bentuk i'tirad, karena ini pujaatul khair. Jadi gini, orang kalau tiba-tiba dapat kesenangan, tidak ada lagi bilang apa hukumnya. Jamaah lagi bokeh, tahu bokeh? Lagi punya duit. Tahu-tahu Pak Camat datangin kita duit sekantong. Terus kita gembira. Wah, nggak boleh gembira, bid'ah ya ini orang. Orang itu gembira refleks. Nah, sedangkan di Al-Quran disebut Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, ini ulama menyebut fadl itu Nabi, maknanya dengan datangnya Nabi. Ya cuma istilah lahir, karena memang lahir ini satu bentuk kedatangan. Sebenarnya banyak momen sejarah perlu dirayakan. Nomor satu, diutusnya beliau jadi Rasul. Kedua, kemenangannya di perang Badar. Sampai Nabi mengatakan kalau ini kalah,
nggak ada lagi yang nyembah Allah. Allahumma intuhlik hadihil isobah lam tu'bad ba'dahu abada. Allah kasih Nabi kemenangan, berkahnya sampai Islam di sana merdeka. Kalau Nabi kalah itu perlu dirayain untuk gembiraan. Fathu Makkah, Makkah dulu dikuasai orang kafir. Nabi tahun 8 Hijrah mengambil alih Makkah. Gembira terus. Cuman kalau satu-satu kebanyakan acara, ulama jadiin satu paket. Kita merayakan lahir Nabi karena semua ini terjadi setelah kelahiran. Dengan lahirnya semuanya ada dua, ada ini. Orang dulu mau membuat satu paket acara. Nah ini kita gembira. Nah ini gembira dari satu sisi Allah nggak suka orang gembira, karena orang gembira itu biasanya kalau kagak paham agama ujungnya berdosa. Kalau nggak berdosa sombong. Beda kalau orang musibah bikin tawadu. Ada biasa tuh tetangga kita sombong, kita lewat polemos, kagak negor. Begitu kebanjiran, tolongin dong Pak, angkatin lemah. Tawadu juga ujungnya. Jadi musibah itu bikin orang tawadu. Kalau gembira bikin sombong. Ini ada kemarin nih artis ulang tahunin anaknya, biayanya 300 juta nih. Loh itu kalau buat kawin 2 kali bisa nih. Ulang tahun. Gembira ya. Artinya kesian. Alhamdulillah Haji Abu gitu dari tadi udah getar-getir aja. Minggir, yang bininya atuk minggir. Yang mau lewat bininya juga. Biar semangat. Iya. Tadi ngomong apa tadi terakhir? Iya. Gembira. Satu artis berani ngeluarin 300 juta cuman ulang tahunin anaknya. Anaknya gue lihat kagak semangat gue ngeliatnya. Ini lahir Nabi. Jadi suatu bentuk ungkapan gembira. Dan beliau ini adalah Habibullah. Bagaimana senangnya Allah kalau kita dilihat gembira dengan kekasihnya. Di mana-mana orang begitu. Di mana-mana orang kalau melihat kegembiraan atas kedatangan yang dicintai. Apalagi Al-Quran, kurbi fatal, kita ini jadi utama karena Nabi. Dan kita dihormati orang kayak asatid. Dia bawa ilmu Nabi, hadis Nabi dibaca sama jamaah sampai jamaah senang, hormat. Wah ini Nabi, hadisnya. Ini kemarin nih, Oma Irama marah sama Caca Andika. Gara-gara diambil lagunya satu lagunya satu. Tidak setuju. Nabi berapa hadisnya kita sampaikan ke jamaah, sampai jamaah menghargai kita. Beliau malah senang. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Nadharallahu mar'an sami'a minni." Semoga Allah memberi cahaya wajah orang yang dengar dari saya. Fa'adha kama sami'a. Lalu disampaikan seperti yang dia dengar. Padamu. Nah, ini bagaimana beliau? Artinya kemuliaan apa aja beliau. Belum lagi pujian kita sama orang-orang. Itu Masya Allah, orangnya Masya Allah. Itu semua ngambil dari Nabi. Tadi dibaca. Fama min hulukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an dhainil wujud. Tidak ada pujian yang kita puji orang, Masya Allah, pulang baik. Itu semua dari Nabi. Semua dari Nabi. Karena kebanyakan yang mengerti akhlak, mereka membaca sejarahnya Nabi. Nah itu tadi rawi, ada semua tuh. Kita yang nggak paham-paham tanya sama Ustaz. Tadi ya. Ini kita maulid, satu ungkapan gembira. Kegembiraan ini Allah cuma satu doang yang Allah suka, gembira sama Nabi. Wabidzalika disuruh lagi perintah. Jadi dengan datangnya keutamaan tadi udah rahmatan, rahmat itu adalah penyebab rahmat. Bukan hanya kita yang dapat rahmat, orang kafir aja dapat. Ini berkah Nabi. Orang kafir dulu kalau salah
Allah tumpak itu kampung. Itu orang apa kaum Nabi Lut. Satu kampung dibalik. Tahu dibalik itu kayak nampan diangkat lalu yang di atas di bawah, yang di bawah di atas. Kalau kita bersalah enggak, ya Allah jangan hukum umat. Orang kafir aja dapat. Dan juga masalah gembira. Ya. Sekarang ini maaf, penjual minuman, makanan, kan banyak orang kafir, mereka pada gembira kalau datang bulan Rabiul Awal. Dagangannya kan lebih besar dari biasanya. Karena orang kafir itu kadang ngelihat keadaan Islam. Ini kemarin nih, dengan dicatat bulan Ramadan nih. Ada orang kafir, orang Cina, pedagang sendal sama sepatu. Minggir, yang bininya aku minggir. Biar mengerti penghormatan. Ini dua ini gak gampang, presiden aja gak berani. Kudur, ini belakang orang kudur. Iya. Ya, tadi terakhir coba apa? Hah? Apa nih? Iya, presiden sih. Saya nggak ikut presidennya enggak. Apa tadi? Iya, orang kafir. Ini semua momen kita Islam itu dia senang. Ini ada orang kafir pedagang sandal sepatu Ramadan. Dia omset itu nggak pernah dapat pembeli sebanyak itu. Dia tahu Ramadan, dia tahu juga Rabiul Awal, dia tahu. Akhirnya ngomong, Pak Haji, nggak kepaham Habib dia mah. Pak Haji boleh nggak Ramadan 2 bulan? Lu enak kita puasa loh ya. Sebulan aja kita gos-gosan. Karena dia lihat pembelinya luar biasa dengan datangnya Ramadan. Nah, masa kita tidak menampakkan satu bentuk kegembiraan? Nah, ini salah satu syiar penampakan gembira. Karena ada juga enggak, kita juga senang. Bukan begitu. Allah senang kalau kita dapat nikmat. Dalam hadis, innallaha yuhibbu ayyara asarani anhi ala abdi. Allah itu kalau ngasih nikmat hambanya kelihatan senang, Allah senang. Ya Allah, kita aja nih, kita ngasih orang sesuatu, kita lihat reaksinya. Udah ada yang ringan aja, ada orang kita kasih baju. Akhirnya baju yang kita kasih dipakai di depan kita. Yang ngasih seneng nggak? Tambahin dikit pujian, tahu pujian? Masya Allah, bajunya pas, enak dipakai. Yang ngasih tambah seneng. Nah, ini ada orang dikasih baju diem. Kenapa? Enggak boleh. Belum nemu dalilnya gembira. Ya. Terus mana baju yang gua kasih? Itu saya pakai sementara ganjel lemari. Ini baru materi. Ini Allah katakan dengan datangnya keutamaan dan rahmat Nabi. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itulah mereka diminta gembira. Wa khairun mimma yajma'un. Lebih bagus daripada gembira yang lu kumpulin di dunia. Artinya materi. Jamaah kalau dapat duit gembira nggak? Padahal dapat duit kadang nggak kepake. Mau dipakai kawin kagak berani juga. Mau dipakai buat makan enak udah kolesterol. Itu ada orang gembira dapat duit. Padahal kadang nggak kepake. Nah, Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan dengan datangnya Nabi ini, dengan itulah kalian gembira. Karena kenapa tidak? Orang di mana-mana kalau ada apa-apa yang datang gembira. Orang punya anak, wajar dong kalau dia gembira. Nah, itu ada bentuk penampakan. Kadang-kadang memanggil guru baca doa, memanggil saudara tetangga makan-makan, itu adalah ungkapan gembira. Anak saja lahir orang nggak disalahin kalau gembira, dan memang begitu. Apa aja yang datang. Padahal anak kan belum tentunya nengin kalau gede. Ada nggak yang bisain? Ini ada anak nih. Waktu lahir orang tuanya bahagia, senang, udah. Begitu gede besar,
Orang tuanya ketakutan kalau masuk rumah. Bayangin Su, ini anak kalau udah kena obat, bingung orang tuanya. Bagaimana saja bingung. Kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual. Rice cooker sama nasinya dijual. Untuk beli obat, ya sudah kena obat. Padahal dulu waktu lahir orang tuanya senang, orang diundang baca doa segala macam. Nah ini kelahiran Nabi udah positif membahagiakan kita. Kenapa kok masih ada yang ragu gembira? Ini gembira. Apalagi gembira ini menyenangkan kekasihnya yaitu Allah. Kita di dunia aja, udah deh yang kita kenal nih, Jokowi punya cucu, anak-anak kan nggak mungkin kan. Lalu kita datang menampakkan kegembiraan kita. Ya insya Allah pasti dia akan memberi, senang karena dia lihat kita senang atas kedatangan satu dari. Nah ini Allah melihat hambanya. Nah inilah alasannya Yahudi sebagai ahli kitab. Nah ini masuk ilmu dikit ya. Yahudi ahli kitab. Mereka ahli ibadah juga. Dan dia menyembah Allah. Yahudi nggak menyekutukan Allah. Semua kebaikan didominasi. Bahkan dia orang terbaik sebelumnya. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Saya unggulkan manusia terbaik pada zamannya. Hanya karena ilmu Nabi ada pada dia. Jadi yang tahu tentang Nabi kita dia yang tahu. Manusia lain nggak ada yang tahu. Nah dan kehancuran Yahudi setelah datangnya Nabi, dia nggak sambut. Ya, ada bentuk hasud. Amiyah sudinan nas. Hasudnya kenapa? Karena dia mengharap Nabi itu dari Bani Israel. Ternyata dari bangsa Arab. Ya, dia di situ dan panjang urusannya. Yang jelas, yang tadinya orang terhebat jadi hina. Ini Yahudi sudah orang yang dihinakan, namanya Yahudi disebut namanya udah jelek aja deh, nggak ada baiknya. Yahudi tidak salah dari segi menyembah selain Allah. Mereka menyembah Allah ya, menyembah Allah. Nggak ada tuh Yahudi menyembah berhala, nggak ada. Ya. Cuman kesalahannya di saat dia tidak menyambut Nabi, tidak senang, karena menyambut itu satu bentuk ungkapan senang. Inilah alasannya ulama kita mengajak kita idharul farah, tampakkan itu senang biar orang lihat kalau kita senang. Nah ini salah satu penampakan kesenangan. Jadi biar orang tahu mau yang senang mau yang benci, kita senang dengan kedatangan beliau. Farah gembira, makanya Jangga itu menulis ke Allah kayak tadi itu ya Robi. Nah ini salah satu momen. Artinya dengan datangnya bulan kelahir, semua juga tahu Rabiul Awal bulan lahir siapa? Nabi udah pasti. Bini kita nih, bini. Kalau dia tahu kalau kita sebagai suami bulan lahirnya, bulan itu datang kita nggak ada reaksi, nggak ada bilang ngucapin selamat atau ngasih hadiah atau memanggil keluarga, sahabat, tetangga untuk makan-makan. Bini ngambek gak? Padahal bini masih bisa ditukar so. Setelah ini, sekarang gini saya ahli ini semua nih. Nah, kalau saya sih bagian teori aja deh, teori. Itu bayangin so. Bagaimana sekarang lahir Nabi nggak ada yang menampakkan gembira. Saya dulu mengalami di Madinah, kan di daerah sana mungkin jamaah tahu. Itu pemerintahannya ya tidak menyukai perayaan Maulid, udah panjang bagi sana. Kesian mereka itu. Nah ini Rabiul Awal datang, akhirnya mereka ngambil nampan, diisi kurma, diisi manisan, coklat, kismis, lalu keliling. Farah bin Nabi, ini bulan lahir Nabi, lalu kita dibagi-bagi, bagi. Gak bisa baca rawi, tangkap kita gak baca rawi. Makanya kita bersyukur pemerintah gak sampai model segitu. Pemerintah pikirannya lain, mau bikin
bikin kampung baru, terserah dia lah. Kalau dulu di sana itu dibid'ahkan, artinya dianggap satu kriminal. Akhirnya mereka mengungkap gembiranya apabila Rabiul Awal datang, udah mereka bawa nampang kayak parcel-parcel. Orang ketemu satu orang, Farah bin Nabi. Kan mereka tahu Rabiul Awal bulan lahir Nabi. Kalau dikasih coklat, dikasih kurma, dikasih diposting di jalanan. Kesian dia, mereka itu mau mengungkap ada bentuk sekatan. Makanya ini kita Masya Allah ya, negeri kita perayaan Maulid gembira karena isinya Maulid itu gembira. Nah, kegembiraan ini biasa diawali dengan menceritakan Nabi ya, lalu ada posisi apa aja lah. Nah, biasanya terakhir makan, karena kalau Maulid acaranya kagak makan, jamaah pulang lesu. Demo sih enggak demo, cuma hampir nabrak tiang listrik. Ya. Akhirnya ketemu teman di jalan. Dari mana bang? Dari Maulid. Kok lemas? Iya, Maulid air. Karena dari awal disuguhin air, telur sampai kembung dulu. Makanya jamaah sabar, ini pembukaan. Insya Allah ada yang nyenengkan. Makanya Maulid itu makanannya istimewa. Ya, kembali. Ini ada cerita sedikit ya. Ini dulu Pak, sampai sekarang sih ada seorang habib biasa. Kesian, saya ada mengisi penyajian tempatnya. Itu kalau datang bulan Maulid, itu dia ini namanya musyawarah dia, atau tidak pernah ngebahas siapa nanti yang ceramah, siapa yang baca doa, nggak ada. Yang dibahas kemulinya. Kemulinya dibahas. Biar nanti jamaah yang hadir Maulid makannya enak. Pernah satu waktu kebulinya kagak enak, gara-gara dia nawar. Yang bikin kebuli Masya Allah, artinya hormat sama Habib. Dia bikin. Akhirnya waktu dibikin, ketumbahnya dikurangin, ininya dikurangin. Akhirnya rasanya kurang enak. Bininya pintar, Habib, tahun depan jangan nawar lagi ya. Memang kenapa? Lu gak lihat rasanya tuh. Jadi dia mau bilang kagak boleh nawar, gak enak. Cuma namanya obat dagang kan mau untung dong. Usaha ini aja ya. Artinya yang jelas kita gembira. Ya, ada aja Abu Masya Allah. Saya tadi nyari kabar, ternyata udah saatnya beliau memberi wejangan ke kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.